Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Insyaallah jamaah yang dimuliakan Allah yang di masjid ini ataupun dimanapun berada, pada kesempatan ini kajian kita melanjutkan kajian sebelumnya tentang sholat berjamaah. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ata ahadukumus salata wal imamu ala halin falyasna kama yasna'ul imam. Rawahu Tirmizi bi isnadin dhaif. Dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang kamu mendatangi sholat dan imam dalam keadaan tertentu, maka hendaklah dia melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh imam. Hadis riwayat Tirmizi dengan sanad yang dhaif. Sebagian orang, kalau kita lihat Pak, kalau dia dapati imam lagi sujud atau lagi duduk di antara dua sujud, dia malah berdiri menunggu imam tadi berdiri. Ya. Nah, padahal apa yang dilakukannya itu ya, menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seyogyanya, ya, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis ini, fal yasna kama yasnaul imam, maka hendaklah dia mengikuti imam dalam kondisi apapun imam, dalam berdiri, dalam rukuk, dalam sujud, dalam duduk di antara dua sujud, bahkan pada saat tahiyat terakhir. Makanya ada orang bertanya, bagaimana Ustaz? Ya, kalau imam sudah tahiyat terakhir, ya tahiyat terakhir, apakah saya langsung mengikuti imam atau saya tunggu selesai imamnya, baru nanti saya ikut jamaah berikutnya? Ya, kalau mengikuti hadis ini, maka seyogyanya kita langsung duduk mengikuti imam, walaupun kita membersamai imam hanya pada sholawat ataupun pada salamnya saja. Tapi berdasarkan hadis ini kita harus mengikuti imam. Subhanallah. Jadi ini banyak yang kita lihat melakukan kekeliruan, tidak hanya di kalangan awam, bahkan kadang-kadang di kalangan ustadz pun tetap aja dia berdiri, ditunggunya imamnya ini berdiri dulu gitu. Padahal sebagaimana dijelaskan dalam hadis ini, faliyasna kama sona'al imam, maka hendaklah dia melakukan seperti apa yang dilakukan oleh imam. Kalau dia mendapati imam sedang berdiri, ya dia dapat 1 rakaat. Kalau dia mendapati imam sedang rukuk, dia dapat 1 rakaat. Kalau dia mendapati imam telah iktidal, ya, ataupun dalam sujud ataupun duduk di antara dua sujud, maka dia kehilangan 1 rakaat, dan itu nanti diganti, ditambahi setelah
ditambah setelah salam. Seperti itu hukumnya. Nah, mungkin bapak-bapak bertanya, tapi Ustadz kan hadis ini dhaif. Ya. Hadis ini memang dhaif, tapi hadis ini diriwayatkan dari 2 orang sahabat. Sahabat yang pertama Ali bin Abi Thalib, sahabat yang kedua itu Mu'adz bin Jabal. Nah, kalau pakai sanad dari Ali bin Abi Thalib ini memang dhaif. Ada 2 penyebab dhaifnya. Yang pertama, di dalam rawinya ada seorang yang bernama Al-Hajjaj bin Arfa'ah. Ya, ini orangnya dhaif. Yang kedua, Hajjaj bin Arfa'ah ini tidak mendengar langsung hadis ini daripada gurunya. Jadi inqita', terputus sanadnya. Tapi Syekh Muhammad Ahmad Syakir, ya, yang mentahqiq kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, dan termasuk juga dia mentahqiq Sunan Tirmidzi ini, mengatakan bahwa hadis ini adalah sahih li ghairi. Dia sahih karena ada syahidnya, ada riwayat lain yang memiliki sanad yang sahih. Jadi ini sahih karena ada riwayat yang lain yang sahih yang sama dengan ini konteksnya. Termasuk Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini, menyebutkan hadis ini dalam Sahih Tirmidzi. Ya, dalam Sahih Tirmidzi disebutkan Imam Albani hadis ini. Maka dan Imam Tirmidzi sendiri mengatakan di dalam bukunya, walaupun hadis ini hadis dhaif, wa alaihil amal, tapi inilah yang diamalkan oleh kaum muslimin. Inilah yang diamalkan oleh kaum muslimin. Kenapa hadis Mu'adz bin Jabal ini dianggap kuat? Karena ada riwayat dari Mu'adz bin Jabal. Jadi dahulu kala, dahulu sebelum di awal-awal Islam, orang kalau ketinggalan jamaah, yang ketinggalan itu nanya dulu, kam sholaitum, ditanya, kalian udah sholat berapa? Nanti sahabat yang lain, nah, oh begitu ya. Dia sholat dulu 1 rakaat, Pak. Dia sholat dulu 1 rakaat, baru setelah itu digabung bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata Mu'adz bin Jabal ini seorang yang faqih, paham agama. Kata Mu'adz bin Jabal, aku tidak pernah menyelisihi Nabi terhadap apa yang dibuat Nabi dalam sholatnya. Kata Mu'adz bin Jabal. Maka ketika saya masbuk ketinggalan, katanya, maka saya mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Ya, ketika Nabi rukuk, dia rukuk, ataupun ketika Nabi sujud, dia langsung sujud. Ya. Setelah selesai sholat, kata Rasulullah SAW, qad sanna lakum Mu'adzun. Mu'adz telah mengajarkan kepada kalian sunnah. Jadi Mu'adz itu sudah lebih tahu, sudah melakukan itu sebelum diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Mu'adz sudah mempraktekkan ini sebelum diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu namanya sunnah takriri. Sunnah takrir. Jadi Nabi SAW membenarkan apa yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal. Nah, jadi idza ata ahadukumus shalah, apabila kalian mendatangi salat, wal imamu ala hadin, dan imam dalam kondisi apapun. Jadi mulai dari hari ini sampai seterusnya, ayo kita amalkan, ya. Jangan lagi menunggu apa? Menunggu. Ada menunggu itu 2, Pak. Ada menunggu, ada orang yang malas salat gitu, nunggu imamnya baca surah terakhir. Ya, dia enggak takbir, dia
Nanti ketika imamnya sudah sampai minal jinnati wan nas, ada pun takbir Allahu Akbar. Ya kan? Padahal kata Nabi SAW, idza kabbarul imamu fakabbir. Kalau imam takbir, kalian langsung takbir. Jangan lagi memperbaiki pencinya. Ya, jangan lagi menggulung lengan bajunya. Ya, ya, jangan lagi mau pakai siwak. Tidak, Pak. Siwak itu sebelum itu jauh-jauh siwak. Tapi kalau udah takbir, tidak ada pekerjaan yang paling afdal setelah imam takbir kecuali takbir. Idza kabbarul imamu fakabbir. Gitu. Nah, jadi ini berkenaan dengan orang yang masbuk. Kalau orang masbuk hukumnya seperti itu. Fal yasna kama sana'al imam. Maka lakukanlah seperti apa yang dilakukan oleh imam. Kalau imamnya kita dapati sedang rukuk, kita langsung rukuk. Jadi nanti ada pertanyaan. Bagaimana seandainya saya mendapati imam sedang membaca surah? Ya, misalnya minal jinnati wan nas. Apakah saya harus baca doa iftitah lagi? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran, enggak kekejar. Ya. Apakah saya baca Fatihah lagi? Enggak baca Fatihah, enggak baca apa lagi? Iftitah, enggak juga baca surah. Tapi apa yang dilakukannya? Langsung mengikuti imam. Ketika imam ruku, dia ruku. Lah, bagaimana dengan hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab? Bagaimana hukumnya itu? Tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca Fatihah. Ya, itu betul. Ya, tapi hadis itu berlaku kepada orang yang takbiratul ihramnya bersama dengan takbiratul imam, ataupun dia memiliki waktu dan kesempatan untuk membaca Fatihah. Tapi bagi orang yang tidak punya kesempatan untuk membaca Fatihah, maka Fatihahnya ditanggung oleh imamnya. Nah itu ya, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak perlu lagi baca Fatihah, apalagi baca iftitah. Langsunglah mengikuti imam pada saat itu. Jadi fal yasna kama sana'al imam, maka hendaklah dia melakukan seperti apa yang dilakukan oleh. Tahu apa hikmahnya, Pak? Ternyata kata ulama, qaulu, kata ahlul ilmi, la'allahu indama yarfa'u ra'sahu minas sujudi wa qad ghafira lahu. Ya, mudah-mudahan dengan mengikuti tadi, begitu diangkatnya kepalanya dari tempat sujud, walaupun belum dapatnya satu rakaat, sudah diampuni Allah dosanya. Itu. Jadi kita harapkan karena mengikuti ini supaya dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi kebiasaan itu sebenarnya kita itu dianjurkan untuk datang lebih awal ke masjid. Kata Nabi SAW, orang yang mentakhirkan datang ke masjid, lama-lama memang dijadikan Allah dia menjadi ahlu takhir. Ya. Orang yang biasa terlambat, ya, lama-lama dijadikan Allah dia menjadi orang-orang yang suka terlambat. Jadi jangan lagi terlambat datang ke masjid. Ya, tapi kalau udah masbuk, jangan sampai berlari-lari seperti yang kita sampaikan pada pengajian yang lalu. Ini idza ata ahadukumus shalah wal imamu ala halin falyasna kama sana'al imam, rawahu Tirmidzi bi isnadin dhaif. Jadi Imam Ibnu Hajar Asqalani mengomentari hadis ini dengan mengatakan bahwa hadis ini dhaif, tapi Syekh Ahmad Syakir dan juga Syekh Albani, kedua-duanya ini adalah ahli hadis yang terkenal. Setelah meneliti, mengkaji dan mendalami sanad ini, mereka mengambil kesimpulan
bahwa hadis ini adalah sahih li ghairi, ya, ataupun hasan, hadis hasan, seperti itu jemaah sekalian. Nah, sampai di sini sebelum kita masuk ke pembahasan berikut, apa ada pertanyaan, Pak? Ya, silakan, Pak. Ya. Ini pertanyaannya seperti ini. Saya datang mendapati imam sedang sujud. Apakah saya pakai takbiratul ihram dulu? Iya, karena takbiratul ihram itu rukun min arkanis shalah, termasuk rukun sholat. Kalau kita tidak pakai takbiratul ihram, maka sholat kita tidak sah. Allahu Akbar, ya kan? Lipat tangan dulu, ya. Allahu Akbar, kemudian langsung sujud. Bukan Allahu Akbar langsung sujud itu. Nah, itu. Jadi takbirnya itu pertama takbiratul ihram, udah tidak lagi baca takbiratul istiqomahnya, langsung aja mengikuti imam tadi. Cuma kalau kita dapati imam sedang sujud, tidak dihitung satu rakaat, harus kita tambah lagi nanti satu rakaat. Tapi itu sudah mengikuti hadjun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Gimana? Iya, sekali aja takbiratul ihram. Karena kita kan disuruh mengikuti imam. Imam sedang sujud, imam tidak sedang takbiratul intiqam. Ya kan? Maka kita lihat imam sedang apa dia? Sedang apa? Sujud. Kita pun langsung sujud. Sebab imam pada saat itu tidak sedang takbiratul intiqam. Kenapa kita harus menambah takbir? Dan kita tidak sedang berpindah dari satu rukun kepada rukun yang lain. Ya. Yang berapa tadi? Ada lagi ya. Sholat subuh itu jatuh kan jam 5:55. Ya. Kenapa kita harus tambah dari? Apakah ada dalilnya? Ada hukum? Oh ya, berkenaan dengan sholat suruh, waktu sholat suruh. Ini kan jam 5:55. Ya. Kita harus tambahkan lagi lebih sebelum ya. Ya. Sebenarnya patokannya itu adalah 90 menit dari adzan subuh. Ya, 90 menit dari adzan subuh. Ada 3 pendapat. Kalau pendapat yang pertama mengatakan 10 menit. Pendapat yang kedua mengatakan 15 menit. Pendapat yang ketiga mengatakan 20 menit. Kalau Syekh bin Bas itu katanya 20. Saya dengar dari ceramahnya Ustadz Abdul Somad, kata beliau yang beliau baca itu 10 menit. Ya. Dari ulama lain ada yang mengatakan 15 menit. Ada pula lagi yang mengatakan sebenarnya tidak ada batasan tertentu. Yang penting begitu sudah masuk waktu syuruk sudah boleh. Jadi ada longgar masalah. Jadi kalau kita laksanakan yang kita khawatirkan nanti adalah kita sholat ketika matahari sedang terbit. Itu waktu yang diharamkan sholat. Ya. Jadi kalau kita udah yakin bahwa matahari tidak sedang terbit, di situ kan syaratnya masuk waktu itu apabila matahari telah naik dari permukaan bumi setinggi tombak. Tombak itu 2 meter ya, tinggi tombak. Andai kata kita melihat di pinggir laut gitu ya, kita ukur dari kejauhan itu sekitar 2 meter, maka berarti sudah masuk waktu syuruk. Tapi kalau sebelum itu masih dilarang untuk sholat syuruk. Ya. Jadi kalau kita laksanakan dengan jatuhnya waktu syuruk itu kita laksanakan itu nggak ada masalah. Kalau lewat 2-3 menit, nah itu kan berarti belum sampai belum sampai setinggi tombak. Ya, tetap tambahkan. Minimalnya 10 menit. Ya. Kalau untuk lebih hati-hati lagi 15 menit. Kalau untuk lebih hati-hati lagi 20 menit. Seperti itu. Ya, gimana Pak? Waalaikumsalam.
dan juga jamaah pertama Ya. bersama Imam Syafi'i. Apakah ini bicara derajat? Karena saya pernah dengar bahwa yang dianjurkan berjamaah itu adalah imam masjid itu. Ya. Bagaimana dengan jamaah susulan? Ya. Di sini tetap dilakukan. Ya. Jadi pertanyaannya Bapak ini kalau bisa dibantu gini, apa hukumnya mengadakan jamaah yang kedua, ya kan? Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa makruh hukumnya mengadakan jamaah yang kedua. Syekh Al-Baji mengatakan begini, kalau diadakan lagi jamaah yang kedua, berarti itu nanti memecah belah umat Islam. Ya, umat Islam itu terpecah. Satu jamaah, ada jamaah kedua. Kemudian yang kedua, dan ada nanti orang-orang yang tidak merasa terlambat ketika datang ke masjid pada jam yang kedua. Nah, itu yang mengatakan seperti itu. Ya. Iya, iya itu Pak, itu yang makruh itu yang kita bahas ini. Pendapat yang pertama, ya. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa itu hukumnya makruh, ya. Apalagi di masjid yang sudah ketahuan waktu qomatnya. Misalkan di masjid ini waktu qomat itu 10 menit dari adzan. Orang punya waktu yang cukup untuk wudu, untuk makan, bahkan untuk mandi wajib, cukup waktunya. Tapi kenapa dia terlambat? Tapi pendapat yang kedua, kata Imam Ahmad bin Hanbal dan juga sebagian ulama yang lain mengatakan tidak. Kenapa? Karena pada suatu ketika setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat, datang seorang sahabat yang lain. Ya. Kata Rasulullah SAW, "Man yatasaddaq ala hada." Siapa yang mau bersedekah terhadap orang ini? Maksudnya, siapa yang mau menjadi relawan untuk menjadi imam bagi orang ini, biar orang ini sholatnya berjamaah. Ya. Tidak ada masalah. Tapi berarti kata ulama begini, khuruj minal khilafi sunnah. Keluar dari perbedaan hukumnya sunnah. Supaya kita keluar dari perbedaan tadi, datanglah lebih awal. Seperti itu. Ya. Terima kasih. Ya. Itu adalah benar-benar jamaah baru kedua itu. Nah yang tadi sama zakat adalah itu masalah itu. Ya. Ini masbuk terhadap orang masbuk. Ini sering kali terjadi. Masbuk. Ada orang masbuk sampai selesai, imam dia selesaikan, dia sedang menyelesaikan sisa yang ada. Ya. Datang jamaah berikut masih seberentet sebenarnya. Ya. Ya. Kalau hukumnya boleh aja, sebab tidak disyaratkan sesuai sholat imam dengan sholat makmum. Tidak disyaratkan sesuai sholat imam dengan sholat makmum. Kan nanti dia tidak mengetahui sebetulnya orang yang sholat ini sholat apa. Apakah sholat ini sholatnya qashar atau sholatnya jamaah? Ya kan? Ya. Kemudian apakah orang ini sholatnya sholat wajib atau sholat sunnah? Emang kita tahu itu Pak? Misalnya kita datang di belakang, apakah kita tahu orang yang di depan kita itu sholat wajib atau sholat sunnah? Ataukah dia sholat qashar atau sholat jamaah? Kan kita tidak tahu. Maka para ulama mengatakan bahwa tidak ada masalah. Tidak ada masalah seseorang menjadikan orang yang di depannya untuk menjadi imam. Ya, ada yang itu harus memberitahu dengan memukul bahunya, tapi jangan kekencangan. Ya kan? Biasanya isyarat itu sudah paham sama paham. Ya,
Kecuali orang yang baru masuk Islam mungkin ngapain orang ini mukul-mukul saya gitu ya. Tapi yang sudah lama masuk Islam, kalau dia lagi sholat sendirian, kemudian ada orang di sampingnya berdiri, kemudian memukul seperti itu, dia udah paham bahwa orang ini mau jadi makmum. Yang tadinya sholatnya tidak dijaharkan, akhirnya dijaharkan oleh dia. Karena hadis Nabi SAW itu yang kita baca yang kemarin, sholatul rajuli ma'ar rajuli. Sholat ada makmumnya lebih baik daripada sholat sendiri. Sholat yang dua makmumnya lebih utama daripada sholat yang makmumnya satu orang. Wa kullama kasura, semakin banyak jamaahnya, maka semakin banyak fadilahnya. Jadi dia udah kehilangan itu. Yang datang belakangan itu kehilangan. Kenapa? Karena jamaahnya sedikit. Dibanding yang datang lebih awal. Misalnya sholat di Masjidil Haram. Kalau dia sholat di Masjidil Haram pada jamaah yang pertama, banyak sekali jamaahnya. Tapi kalau dia sholat yang kedua, ada sih ada. Tapi paling-paling berapa? Paling-paling 100 orang. Ya. Waalaikumsalam. Kan sekarang banyak di kantor sholat. Ya. Ada yang berjemaah berdua saja. Ya. Jadinya agak sejajar. Biasa kalau yang masuk terlambat kan yang pukul yang apa ya? Imam. Imam ini kan yang berdua dan sejajar. Kan Ya. biasanya yang dipukul yang orang berdua yang apa ya? Terus dia mundur ke belakang. Ya. Tapi kalau posisinya berdiri masih bisa dia mundur. Kalau misalnya tadi bahkan dia udah sujud atau apakah kita langsung berjalan lagi dengan mereka atau kemudian berdiri supaya dia bisa mundur? Maksudnya ada lagi orang yang datang kemudian. Oh iya. Nah, kan dia udah sejajar gitu. Misalkan dia dipukul kan dia mundur selangkah sama-sama nanti sejajar lagi ke belakang. Ya. Itu kan karena dia berdua kan udah disejajar. Ya. Tapi kalau dia udah dalam kondisi sujud atau duduk ya. tidak bisa karena tidak bisa ya udah ditunggu dulu sampai dia dalam kondisi berdiri, kemudian dia mundur supaya sejajar dengan orang yang di belakangnya. Tapi kalau sunnahnya, kalau jamaahnya cuma satu dan jamaahnya itu laki-laki, berada di sebelah kanannya imam, bahkan nempel, kakinya nempel dengan imamnya. Sampai segitunya Nabi mengajarkan kepada kita supaya kita itu dekat dengan sesama kaum muslim. Bukan sejajar Pak, dia harus agak di depan sedikit. Ya. Kalau sejajar nggak boleh. Jadi kalau itu mau tunggu berdiri aja harus. Iya, tunggu berdiri dulu. Ya. Sebab bagaimana dia mau menunjukkan nggak bisa. Ya. Saya pernah Waalaikumsalam. Saya pernah dengar itu kalau kita meninggalkan takbir intikal atau peralihan harus ada takbir. Harus ada? Takbir. Kalau ketinggalan takbir Intikal untuk dari berdiri ke ruku. Ya, kalau saya belum pernah dengar. Yang tahu saya sujud sahwi itu kalau ketinggalan satu kunut sama satu lagi tahiyat pertama dalam mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam kalau di dalam mazhab lain. Jadi sujud sahwi itu satu karena ketinggalan kunut, sama satu lagi ketinggalan tahiyat yang pertama, sama satu lagi menambahi rakaat atau mengurangi rakaat ataupun ada kesalahan seperti itu. Tapi kalau itu nggak pernah. Kalau intikal sunnah ya. Iya, namanya itu sunnah hayat. Sunnah itu ada dua, ada sunnah hayat, ada sunnah apalagi. Jadi sunnah sholat itu ada dua, ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad. Ab'ad. Kenapa dia makan ab'ad? Karena dia dianggap sebahagian daripada sholat. Itu besar porsinya di dalam sholat itu. Sedangkan hayat ini cuma gerakan-gerakan saja. Itu. Dia sunnah kecil dibandingkan dengan tahiyat yang pertama. Kalau tahiyat yang pertama itu sunnah besar lah istilahnya. Maka dinamakanlah dia sunnah apa?
Kita lanjutkan Pak ke hadis yang kedua. Awwaluma an Aisyah radhiyallahu anha qalat awwaluma furidatis shalatu rak'ataini. Pertama kali salat difardukan dua rakaat. Pertama kali sebelum Nabi Isra wal Mi'raj. Nabi itu salatnya dua. Salat itu pun dua, bil asyi wal ibkar. Salat petang sama salat pagi. Ya, dua-dua. Terus apa? Fa ukirrat salatus safari wa utimmat salatul hadari. Maka dipertahankanlah salat musafir dan disempurnakanlah salat yang mukim. Apa? Ya. Maka dipertahankan salat yang musafir dan disempurnakan salat yang mukim. Salat yang mukim berapa, Pak? Kalau zuhur bagi orang yang mukim berapa? 4. Jadi disempurnakan, tadinya 2 jadi 4. Kalau salat yang musafir berapa? 2. Jadi dipertahankan yang 2 itu. Sudah. Walil Bukhari, dan dalam riwayat Bukhari, summa hajara faquridat arba'an. Kemudian Nabi hijrah, maka difardukanlah 4. Wa ukirrat salatus safari al awal, dan dipertahankanlah salat musafir atas yang pertama. Walil Bukhari, dan dalam riwayat Bukhari, summa hajara faquridat arba'an wa ukirrat salatus safari al awal. Zada Ahmad illa al-maghrib fa innaha witrun nahar wa illa subha fa innaha tatulu fiha al-qiraah. Kecuali maghrib, karena maghrib itu enggak ditambah, enggak dikurang. Ya. Kenapa? Karena dia witir. Ya. Witir siang itu salat maghrib. Kecuali subuh. Subuh itu 2 enggak ditambah lagi. Kenapa enggak ditambah lagi? Karena memang salat subuh itu waktunya panjang, bacaannya juga bacaan yang panjang-panjang. Jadi dipahami oleh para ulama dari hadis ini bahwa sebahagian ulama mengatakan qashar salat bagi orang yang musafir itu hukumnya wajib. Mengqashar salat itu hukumnya wajib. Berarti kalau ada orang yang musafir tapi sholatnya sempurna, maka sholatnya tidak sah. Sebagaimana orang yang mukim, kalau sholatnya 2 rakaat qashar, tidak sah kan? Itu. Dari mana itu dipahami? Dari hadis ini. Fa'ukirrat salatus safar, maka dipertahankan sholat musafir. Dari dulu sholat musafir itu, dari dulu sebelum Isra Mi'raj, orang musafir itu sholatnya memang 2, Pak. Jadi kalau dia sholatnya 4, berarti dia nambah-nambahi. Paham nggak? Itu mazhab yang pertama, maka itu mazhab Zahiriyah. Jadi dari hadis ini dipahami sebagian ulama seperti itu. Sudah. Saya ulangi lagi ya biar paham. Jadi pada awalnya sholat itu cuma 2 aja. Semua sholat itu 2. Ya. Semua sholat itu 2. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, maka dipertahankanlah sholat yang musafir itu 2. Sholat musafir kan dari dulu 2. Sebelum turun sholat yang 5 waktu ini kan 2. Berarti siapa yang sholat pada waktu musafir 4, berarti dia nambah. Kalau nambah nggak sah. Sebagaimana orang yang sholat mukim 4, kalau dikurangi jadi 2, nggak sah.
Tapi itu pendapat sebahagian ulama. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwa sesungguhnya ya, qashar dalam sholat itu hukumnya sunnah, mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Barang siapa yang sholatnya qashar, maka itu yang paling afdal. Tapi barang siapa yang sholatnya tamam, ya, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama musafir tidak pernah sholatnya tamam. Ya, jangan pula sok jagoan gitu ya. Saya mau tamam katanya. Lah Nabi tidak pernah tamam sholatnya pada waktu musafir, Pak. Tunjukkan kepada kita mana hadisnya kalau Nabi itu sholatnya waktu musafir tamam, nggak ada. Nah, makanya kalau musafir itu sholatnya qashar. Itu hukum asalnya. Nah, kata para sahabat radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, katanya, la junaha alaikum an taqsuru minas salat in khiftum ayyabtinakumul ladina kafaru. Kan ayatnya begitu. Tidak dosa bagi kamu mengqashar salat kalau kamu khawatir. Ya, kalau kamu khawatir. Kata Umar, ya Rasulullah, sekarang kan kita tidak khawatir lagi, katanya. Dulu kita khawatir, sekarang kita kan tidak khawatir lagi. Kata Rasulullah SAW, itu Allah bersedekah kepada kamu, maka terima kamulah sedekah dari Allah. Jadi walaupun kita dalam kondisi aman, tidak dalam kondisi perang, tetap aja kalau musafir itu sholatnya berapa? 2 rakaat. Ya, tetap aja sholatnya 2 rakaat. Nah, ada riwayat yang mengatakan begini. Tapi Utsman bin Affan, kenapa waktu di Mina dia sholatnya berapa? 4 rakaat. Ya, 4 rakaat. Padahal dia sedang musafir. Dijawab oleh para ulama, ternyata Utsman itu punya ijtihad sendiri. Ya. Katanya, ijtihad dari Utsman ini, karena banyak orang yang datang ke Makkah itu orang-orang Badui. Ya, orang-orang Badui. Kalau sampai Utsman nanti sholat zuhur di sana 2 rakaat, dikira mereka sholat zuhur berapa? 2. Makanya sholat Utsman itu 4. Nah, itu bukan. Nanti ada 4. Makanya Bapak kalau di Mina itu sholat zuhurnya nanti ada yang 4. Tapi pada dasarnya bahwa bagi orang yang musafir itu sholatnya 2. Semua sholat bisa diqashar kecuali maghrib sama subuh. Kalau maghrib nggak bisa, kenapa 3? Nanti nggak ada 1,5, Pak. Bingung. Ya. Kalau subuh itu sholat memang sholatnya dari awal itu sholat yang agak panjang bacaannya. Tapi kalau sholat itu bacaannya 60 sampai 100 ayat. Ya, 60 sampai 100 ayat. Jadi seolah-olah sholat subuh itu sama dengan sholat zuhur, asar, maghrib digabung gitu ya. Lamanya. Maka dia tidak bisa lagi dipendekkan. Seperti itu. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk qashar salat, jadi bukan hanya rakaatnya saja yang diqashar, Pak. Tapi juga durasinya diqashar. Jadi ada seorang syekh bercerita, dia lagi di bandara, kemudian maju seorang menjadi imam sholat subuh. Nah, dia maju menjadi imam sholat subuh, masya Allah. Dia ketika jadi imam membacaannya dengan bacaan tartil, ya, kemudian bacaannya bacaan surat yang panjang, ya. Pada rakaat yang kedua ditambah lagi dengan qunut yang panjang. Nah,
kemudian mereka mendengar panggilan terakhir. Wah, kasihan jamaah. Pesawat itu panggilan terakhir kepada Bapak yang ikut dalam penerbangan nomor sekian supaya segera. Orang lagi sholat. Jadi Bapak kalau diberi kesempatan orang untuk menjadi imam, ya di bandara, di pelabuhan, di stasiun, di rest area, jangan panjang-panjang ayatnya. Karena Allah suruh kita sudah qashar, maksudnya itu juga supaya sholat kita itu dipersingkat. Masya Allah, Islam itu memenuhi apa yang kita harapkan dan kita mau. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu ya, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi kalau seandainya kita sedang kita dari Jakarta menuju Jogja, Iya. kan safari itu 2 rakaat. Itu sampai tujuan, apa tetap juga kita 2 rakaat atau 4 rakaat? Oh, kalau sudah sampai tujuan, iya kita kosong selama 3 hari. Batasnya 3 hari. Kalau kita tidak berniat mukim di tempat. Kalau kita tidak berniat mukim, kalau misalnya kita pindah ke kampung itu, pindah untuk seterusnya, tidak ada lagi kosong. Tapi kalau kita ke sana itu hanya untuk suatu keperluan pekerjaan dan kita di sana 3 hari, ya bahkan lebih dari 3 hari pun tetap aja dikosong. Kalau mau. Iya. Tapi untuk dia ada kemudahan. Tidak harus berjamaah. Jarak minimal perjalanan karena ke Bogor itu bisa kosong. Oh, jarak minimal itu katanya asalkan itu dinamakan musafir. Asalkan ada beberapa pendapat, ada mengatakan 83 km. Dalam mazhab Syafi'i itu 16 parsakh ataupun 80 km dari sini ke mana? Ke Cikampek apa ya? Ada yang mengatakan kamu itu ke sana ngapain? Musafir atau cuma pergi? Gitu. Misalnya kalau orang Arab itu bilang aina abuka, kemana ayahmu? Ya, dia bilang musafir. Bahasa Arab juga musafir itu sedang bepergian jauh gitu. Asalkan udah dikatakan itu bepergian jauh, sudah dikatakan musafir. Jadi ada sampai 4 mazhab tentang hal ini. Ya. Masalahnya khilafiyah di antara para ulama, tapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu adalah kata beliau 16 parsakh ataupun sama dengan sekitar 80 km. Oke. Iya, Pak. Ya. Sudah musafir. Kalau sudah kita udah dianjurkan untuk mengqashar salat. Enggak. Iya. Kan itu sholatnya tamam mereka. Iya. Sedangkan kita dianjurkan untuk qashar. Iya. Kalau kita ada teman, kita sama teman kita itu berjamaah. Iya. Sholat berdua sama istri. Karena dianjurkan bagi orang yang musafir itu qashar, mengqashar sholat. Ya. Makanya tadi kita katakan ada sebagian ulama yang mengatakan wajib. Jadi kembali lagi kepada kaidah itu al-khuruju minal khilafi sunnah. Keluar dari perbedaan pendapat ulama itu hukumnya sunnah. Supaya kita mendapatkan dua-duanya, yang mengatakan wajib pun oke, yang mengatakan pun sunnah
Oke juga, berarti kita harus qasar seperti itu. Tidak ikut jamaah. Dan termasuk yang menggugurkan jamaah itu apa? Musafir. Bahkan bukan hanya menggugurkan jamaah, menggugurkan Jum'ah. Yang Jum'ah saja wajib, hukumnya gugur, apalagi yang jamaah. Yang jamaah. Tapi kalau mau berjamaah sama-sama musafir tidak. Tapi hendaknya dipendekkan sholat. Nah, kalau misalnya nanti ikut berjamaah dengan di situ, terus imamnya bacaannya panjang sekali, ya. Sementara kita ikut rombongan, Terus bisnya udah mau berangkat, nanti kita ketinggalan kereta. Jadi Allah memberikan kemudahan, maka jangan sampai kita tolak kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, alhamdulillah kita dapatkan 2 hadis pada malam hari ini. Insyaallah mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita diberi kemudahan. Amin. Wassalamualaikum